Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar materi tema 7, subtema 3, tanaman di sekitarku. Kalian bisa siapkan alat tulis kalian serta buku temanya. Nah, sebelum kita mulai materi, kita literasi dulu ya. Nah, di sini Bu Guru berikan kalian bacaan yang sudah ada di buku tema kalian. Kalian bisa ikut membaca, ikuti Bu Guru. Tanaman di sekitarku. Hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Mari mengenal berbagai tanaman di sekitar kita. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di tema ini? Kita akan mengenal aturan merawat tanaman. Yang kedua, kita akan mengenal ungkapan pujian. Yang ketiga, kita akan membuat karya ekspresi 2 atau 3 dimensi. Dan yang keempat, kita akan menyelesaikan penjumlahan hitung susun soal cerita. Kita masuk ke materi yang pertama, PPKN mengenal aturan merawat tanaman. Tanaman di sekitarku. Nah, di materi ini kita akan belajar cara merawat tanaman. Dengarkan bacaan yang Bu Guru bacakan. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore, Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga warna-warni. Halaman rumah Udin terlihat lebih indah. Nah, di sini ada tanaman bunga dan ada tanaman buah. Nah, tanaman bunga di sini Bu Guru berikan contoh bunga matahari, bunga mawar, dan bunga sutra atau bunga siang. Nah, kalian bisa cari nama-nama bunga yang lainnya yang termasuk tanaman bunga. Nah, untuk tanaman buah, Bu Guru berikan 3 contoh juga. Nah, di sini ada tanaman buah pepaya, tanaman buah mangga, dan tanaman buah pisang. Nah, kalian juga bisa sebutkan tanaman buah lainnya. Kalian bisa cari tanaman bunga yang lain yang ada di rumah kalian, tanaman buah juga yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, jika tadi kita sudah mengenal tanaman-tanaman di sekitar kita, kita akan mengenal bagian-bagian dari tanaman itu. Nah, di sini pada gambar Bu Guru sudah sebutkan akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Nah, Bu Guru akan sebutkan bagian serta fungsinya. Jadi kalian perhatikan dengan baik, perhatikan gambar dan dengarkan penjelasan Ibu. Nah, yang pertama kita mulai dari yang paling bawah, akar. Akar adalah bagian terpenting pada tumbuhan yang menghubungkan tubuh tumbuhan atau tubuh tanaman dengan tanah atau sebagai media tempat tanaman tumbuh. Nah, akar di sini tempat media tanaman itu tumbuh. Jika akarnya tumbuh dengan baik, tanamannya akan tumbuh dengan baik juga. Jadi kalian harus rajin menyiram tanaman di bagian akarnya supaya tumbuh subur. Yang kedua adalah batang. Batang adalah
bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan buah. Jadi batang itu tempat tumbuhnya daun, tempat tumbuhnya buah dan bunga. Yang ketiga, daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang memberikan warna hijau yang cukup dominan pada pohon. Jadi, kalian bisa lihat itu tanaman yang daunnya berwarna hijau. Tetapi ada juga tanaman yang daunnya berwarna merah atau kuning. Nah, kalau sebagian besar tanaman itu daunnya ya berwarna hijau. Yang keempat, bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang berwarna-warni dan sangat indah. Biasanya bunga adalah mempunyai daya tarik tersendiri karena dia berwarna-warni dan sangat indah. Nomor 5 adalah biji. Biji itu adalah bakal biji itu berasal dari tumbuhan bunga. Jadi tumbuhan itu berbunga dulu, lalu berganti menjadi biji dan akan berkembang menjadi buah. Jadi bunga dulu, habis itu ganti jadi biji, lalu dia akan berkembang menjadi buah. Yang keenam, yang terakhir, buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga menjadi biji dan matang menjadi buah. Nah, bunga dulu, lalu jadi biji, lalu matang menjadi buah. Nah, jika tadi kita sudah mengenal tanaman dan mengenal bagian-bagian tumbuhan, sekarang kita akan mengenal cara merawat tanaman. Nah, cara yang pertama adalah menyiram tanaman secara rutin, pagi dan sore. Jadi, kalian menyiram secara rutin pagi dan sore, jangan siang dan malam, ya. Jadi, 2 kali sehari. Yang kedua, rajin memberi pupuk. Yang ketiga, membersihkan tanaman dari rumput liar karena rumput liar itu akan mengganggu tanaman kalian. Nah, yang keempat, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Ya. Di sini Bu Guru berikan contoh di sini gambar-gambar yang juga sudah ada di buku tema kalian. Ingat ya, ada 4 cara merawat tanaman. Yang pertama, menyiram tanaman secara rutin. Yang kedua, rajin memberi pupuk. Yang ketiga, membersihkan tanaman dari rumput liar. Dan yang terakhir, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, ada banyak tanaman di sekitar kita. Ayo kita sebutkan tanaman apa saja. Mungkin di rumah kalian ada tanaman yang akan Bu Guru sebutkan. Nah, yang pertama tanaman yang dimakan buahnya apa saja. Nah, contohnya jeruk, semangka, mangga, stroberi, dan buah-buahan lainnya. Yang kedua, tanaman yang dimakan daunnya. Contoh, kangkung, daun singkong, bayam, serta sayuran lainnya. Yang ketiga, tanaman yang dimakan akar, umbi, atau batangnya. Contohnya itu singkong, wortel, kentang, dan tebu. Yang terakhir, tanaman yang dimakan bijinya. Contohnya kacang-kacangan, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacang lainnya. Nah, mungkin dari tanaman yang Bu Guru sebutkan, kalian ada di rumah kalian. Nah, itu merupakan tanaman yang ada di sekitar kita. Kita masuk ke materi yang kedua, bahasa Indonesia mengenal ungkapan pujian. Di tema sebelumnya kita sudah pernah belajar ungkapan pujian ini. Di sini Bu Guru sebutkan lagi artinya dan contohnya. Ungkapan pujian adalah ungkapan yang digunakan untuk memuji orang lain. Pujian berisi kata-kata yang membuat orang yang kita puji merasa senang dan
berisi motivasi untuk orang yang dipuji. Ungkapan ini diucapkan dengan tulus dan sopan. Contoh yang pertama, "Wah, gambaranmu bagus sekali." Yang kedua, "Dayu, tanamanmu indah sekali." Yang ketiga, "Edo, kamu sangat rajin. Ibu bangga padamu." Yang keempat, "Masakan ibu sangat enak." Nah, yang terakhir, "Siti, pakaianmu sangat bersih dan rapi." Nah, kalian bisa menyebutkan contoh-contoh lainnya. Nah, bacalah percakapan di bawah ini dan mari kita temukan ungkapan pujian yang ada di percakapan ini. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. "Hai Dayu, kamu sedang apa?" "Hai Siti, aku sedang menyiram tanaman." "Indah sekali tanaman ini, kamu rajin sekali Dayu." "Terima kasih Siti, tanaman ini tumbuh indah karena aku sayang dan rajin merawatnya." "Boleh aku membantumu Dayu?" "Tentu saja boleh. Ayo Siti, bantu aku merapikan tanaman ini." Nah, di sini juga ada ibu. "Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman." "Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua. Kalian memang anak-anak yang hebat. Ibu bangga dengan kalian berdua." Nah, di sini, di percakapan ini, ada yang sudah menemukan ungkapan pujian. Nah, di sini kita bahas bersama-sama. Di sini, Siti sedang menyapa Dayu dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Dayu. Nah, Siti dan Dayu adalah teman. Ya, mereka saling tolong-menolong. Nah, di sini Siti mengucapkan ungkapan pujian, memuji tanaman Dayu. Nah, bagaimana ungkapannya? "Indah sekali tanaman ini, kamu rajin sekali Dayu." Nah, di sini Siti sudah mengungkapkan ungkapan pujian. Nah, lalu Dayu membalas, "Terima kasih Siti." Nah, kalau kita sudah dipuji orang, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih. Nah, lalu apakah ada ungkapan pujian yang lain? Nah, kita lihat di percakapan di sebelahnya. Di sini Siti menawarkan bantuan kepada Dayu dan Dayu mengajak Siti merapikan tanaman. Nah, di sini ada percakapan ibu. Nah, ibu mengungkapkan ungkapan pujian. Ada yang tahu ungkapan pujian apa yang diucapkan ibu? Nah, di sini ibu mengungkapkan dua ungkapan pujian kepada Siti dan Dayu. Nah, "Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman." Itu ungkapan pujian kepada Siti. Yang di bawahnya, "Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua." Itu adalah ungkapan pujian untuk Dayu. Nah, untuk mereka semua juga ibu mengucapkan ungkapan pujian. "Kalian memang anak-anak yang hebat. Ibu bangga dengan kalian berdua." Itu juga merupakan ungkapan pujian yang diucapkan oleh ibu. Nah, kalian bisa membuat ungkapan pujian untuk memuji kakak kalian, adik kalian, atau orang tua kalian. Jadi kalian bisa latihan membuat ungkapan pujian. Kita masuk ke materi yang ketiga, SBDP, membuat karya ekspresi 2 atau 3 dimensi. Nah, di sini, di materi ini, kita akan membuat karya ekspresi dengan bahan kertas untuk hiasan. Nah, kalian bisa lihat di buku tema kalian sudah ada materi ini. Alat dan bahan, kalian cukup menyiapkan 3 alat dan bahan, yaitu gunting, kertas, atau karton berwarna, dan lem. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, kalian siapkan dulu alat dan bahannya itu, lalu
gunting kertas atau karton warna sesuai kebutuhan. Yang kedua, setelah kalian gunting, kalian lipat karton seperti contoh. Kalian bisa lihat di buku juga, dilipat menjadi yang awalnya persegi, kalian lipat, jadikan bagi dua dia, setengah-setengah. Tapi jangan digunting, dilipat saja. Nah, yang ketiga, kalian membuat pola tanaman pada satu sisi saja. Kalian sudah melipat kertas itu, kalian buat pola tanaman seperti pada contoh itu di satu sisi saja. Setelah kalian membuat pola tanaman itu, kalian gunting sesuai dengan pola yang kalian buat. Nah, lipat bagian kertas sesuai garis. Nah, kalian sudah potong itu akan berbentuk tanaman. Nanti kalian lipat bagian kertas sesuai garis. Kalian lipat, habis itu kalian jadikan satu nanti. Ya, kalian jadikan satu di lem, lalu kalian bisa menghasilkan karya ekspresi dengan bahan kertas untuk hiasan tersebut seperti pada contoh. Nah, kalian bisa membuat tanaman lainnya, boleh tanaman selain yang pada contoh, boleh kalian ikuti juga seperti contoh. Nah, ingat nanti di tugas kalian, Ibu akan tugaskan kalian membuat karya ekspresi dengan bahan kertas ini. Jadi kalian perhatikan baik-baik langkah-langkahnya. Guru ulangi ya, kalian siapkan dulu gunting, kertas atau karton berwarna, serta lem. Nah, kertas itu kalian gunting sesuai kebutuhan kalian. Kalian mau buat sesuai ukuran seberapa. Nah, setelah itu kalian sudah potong, kalian sudah gunting, lalu kalian lipat karton tersebut seperti pada contoh yang ada pada gambar. Lalu kalian buat pola tanaman pada satu sisi saja, ya, tidak harus depan belakang. Kalian buat satu sisi saja pola tanaman. Setelah itu kalian gunting. Setelah digunting, pola yang kalian sudah buat itu nanti kalian tempelkan lagi dengan pola tanaman yang kalian buat lagi. Nah, buatnya ini satu pohon terdiri dari dua pola tanaman, ya. Lalu tanaman yang lainnya kalian seperti pada contoh itu ada tanaman cemara, itu kalian juga bisa buat pola tersebut. Nah, nanti ingat tugasnya kalian buat sesuai dengan yang Bu Guru ajarkan ini yang sudah ada di buku tema kalian. Nah, kita masuk ke materi yang keempat. Matematika, menyelesaikan penjumlahan hitung susun soal cerita. Nah, di materi ini kita akan melakukan penjumlahan hitung susun. Ayo kita ingat kembali materi sebelumnya. Nah, di sini Bu Guru berikan kalian soal cerita. Yang pertama, ayah memetik 44 buah mangga. Paman memetik 34 buah pepaya. Berapa jumlah buah mangga dan pepaya milik ayah dan paman? Nah, di sini kita gunakan hitung susun. 44 dan 34 itu akan kita jumlahkan. Berapa jumlah dari keseluruhan mangga dan pepaya milik ayah dan paman. Kalian buat 44 di atas. Di bawahnya kalian tulis 34 juga. Posisi satuan harus sejajar dengan satuan. Posisi puluhan harus sejajar dengan puluhan. Setelah itu kalian tarik garis, beri tanda tambah. Nah, yang pertama harus dikerjakan adalah yang di belakang. Kalian kerjakan dulu satuannya. Di sini satuannya ada 4 dan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kalian tulis di bawah 4 dan 4-nya. Harus sejajar di tempat satuan. Setelah satuan selesai, kita kerjakan puluhannya. 4 ditambah 3. 4 ditambah 3 berapa?
7. Jadi, kalian buat 7 di bawah angka 4 dan 3 di posisi puluhan. Nah, hasilnya sudah kita temukan adalah 78. Sudah bisa? Ibu yakin kalian pasti sudah bisa. Kalian bisa latihan-latihan, di buku tema sudah banyak contoh hitung susun yang bisa kalian kerjakan. Nah, sekarang kalian lihat di buku tema kalian. Ada latihan-latihan penjumlahan hitung susun. Nah, sekian materi dari Ibu. Terima kasih kalian sudah menonton materi ini. Jangan lupa selalu belajar di rumah. Jangan malas membaca dan latihan. Nah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, kalian harus selalu ingat, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Pakai masker jika berpergian. Selalu mencuci tangan dan menjaga jarak supaya kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Semoga COVID-19 ini segera hilang dan kita bisa kembali ke sekolah belajar bersama teman-teman dan guru. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.